aku udah nggak bisa jadi penyanyi lagi deh, karena udah 9 kali ikut audisi aku nggak lolos lagi gitu loh. Aduh, aku harus coba apa lagi nih, kalau sedangkan aku tahu banget talenta aku tuh ada di sini gitu loh. Kehadiran Tuhan saya itu nyata di kamu rasain. Yes, Dan betul. dan bagaimana juga kamu tetap yakin akan mimpi kamu sebagai penyanyi. Sebenarnya dari SD aku udah yakin banget, seperti yang aku bilang di awal, aku yakin banget aku bakalan jadi seorang penyanyi. Aku pasti aku bakalan jadi seorang penyanyi, meskipun di tahun 2019 aku sempat patah semangat gara-gara aku sempat ikut beberapa ajang pencarian bakat, Indonesian Idol 5 kali, The Voice Indonesia 3 kali, X Factor terakhir. Dan pada saat The Voice Indonesia 2019 aku ikut The Voice Indonesia dan nggak ada juri yang muter waktu itu. Jadi sempat patah banget karena merasa, wah aku udah di titik dimana aku udah di Jakarta, aku pengen bercoba untuk satu langkah lagi lebih ya, ke depan aku udah bisa lolos gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, aku nggak lolos pada saat itu, dan akhirnya patah semangat. Kayak, wah kayaknya aku udah nggak bisa jadi penyanyi lagi deh, karena udah 9 kali ikut audisi aku nggak lolos lagi gitu loh. Di bandara pas pulang ke Surabaya lagi kayak nangis sedih karena aduh, aku harus coba apa lagi nih, kalau sedangkan aku tahu banget talenta aku tuh ada di sini gitu loh. Tapi mungkin di situ karena aku udah mengenal Tuhan lebih dekat, aku sampai kayak, ya Tuhan mungkin aku belum pantas aja, dan ada teman-teman aku yang lebih layak untuk dipercayakan Tuhan untuk berada di sana gitu. Tadi Fabio bilang mengenal Tuhan lebih dekat. Memang ada momen apa kamu bilang kamu mengenal Tuhan lebih dekat? Jadi dari proses pas pandemi dari 2019 ke 2020, 2021, aku dapat satu gereja yang menurut aku yang menyelamatkan hidup aku gitu. Dan aku mendapatkan komunitas anak-anak gereja. Aku setiap Rabunya ikut CG, terus teman-teman yang positif banget di hidup aku. Jadi aku merasa kayak aku aman berada di sini gitu loh. Aku ikut ibadah sama teman-teman, dan yang membuat aku benar-benar yakin sama mimpi dan hidup aku di masa depan nanti, itu waktu itu ada dua pendeta yang berbeda. Yang pada saat itu kan aku jadi singer juga di salah satu gereja. Di pelayanan, aku ikut pelayanan, aku mulai pengen membangun komunikasi lagi dengan Tuhan. Pada saat dia khotbah, dia bilang ada pendeta yang aku pun nggak kenal, yang pertama kali aku lihat dia kayak pendeta tamu di gereja aku. Dia bilang, aku melihat di sini ada satu anak yang dikasihi Tuhan, yang suatu saat nanti dia bakalan menggapai apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan. Dan pada saat pendeta itu ngomong, dia berasa kayak aku pas lagi doa di altar, lagi berasa dia lagi di depan aku terus ngomong sama aku gitu. Jadi kayak Roh Kudus tuh benar-benar ada di aku saat itu. Jadi aku merasa kayak yakin, kayak Tuhan ini lagi ngomong sama aku deh melalui pendeta ini gitu. Jadi itu semakin yakin. Terus yang kedua, pada saat aku ikut Connect Group di salah satu teman-teman di Surabaya, itu ada pendeta juga yang berbeda yang datang. Terus kita lagi duduk membuat lingkaran, kita penyembahan buat Tuhan, kita doa. Pada saat itu memang lagi masa-masa sulitnya juga gitu. Terus ada pendeta yang tumpah tangan di kepala aku, terus dia bisikin ke aku. Padahal pendeta itu baru pertama kali ketemu sama aku, tapi dia udah tahu nama aku. Itu yang bikin aku shock. Kayak pendeta tumpah tangan, terus pendetanya bilang gini, Fabio, dia tepuk pundak aku kayak gini. Dia bilang, Fabio, tenang aja. Aku tahu apa yang kamu alami saat ini, tapi kamu harus yakin dan percaya Tuhan itu akan selalu bersama kamu. Dan mau ngomong sampai sedih nih. Dia bilang, Tuhan akan selalu bersama kamu, dan apapun yang kamu impikan itu bakal menjadi sebuah akan nyata di hidup kamu. So kamu harus tetap yakin sama apa yang kamu percaya. Pada saat itu aku lagi berdoa kayak, Tuhan aku pengen banget jadi penyanyi deh Tuhan. Aku merasa kayak yakin banget di saat itu. Tambah yakin karena ada dua pendeta yang berbeda yang ngomong hal yang sama pada saat itu pas dia tumpah tangan.
Jadi aku bilang, aku say thank you sama pendetanya. Pas pulang baru aku sadar, loh kok aku gak kenal sama pendetanya, kok bisa pendeta bisa tahu nama aku, dan dia tahu apa persis yang aku doain, yang aku yakinkan, yang aku gumuli pada saat itu gitu. Jadi mulai saat itu aku benar-benar kayak, Tuhan kayaknya bentar lagi apa yang aku inginkan akan Tuhan kabulkan deh. Nah, pada saat itu aku coba ikut audisi X Factor setelahnya. Itu aku ikut audisi X Factor dan ternyata nggak lolos juga. Tapi di saat itu hatiku benar-benar tenang, nggak mengeluh kayak 9 audisi sebelumnya. Kayak yang 10 ini, yang X Factor Indonesia, aku merasa kayak aku jalani dengan ikhlas. Aku benar-benar, oh Tuhan, kalau misalnya memang jalan aku belum di sini, ya nggak apa-apa, berserah aja. Gue bilang, aku mungkin masih kurang banyak lah gitu loh. Jadi mungkin aku harus latihan lagi, aku harus kasih yang lebih terbaik lagi gitu. Dan mungkin jalan aku bukan di sini. Lebih udah berserah gitu pada akhirnya. Dan setelahnya itu aku rilis single, dan puji Tuhan itu diterima oleh banyak banget pendengar. Mungkin ini aku bilang ya, kayak ketika aku yakin, ketika aku berserah sama Tuhan, dan aku tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan aku sampai saat ini, jadi segala sesuatu kayak dimudahkan aja sama Tuhan. Karena kita yakin, kita selalu berpegang teguh sama Tuhan. Jadi apapun itu aku rasa, aku sekarang digampangkan banget sama Tuhan. Doaku tuh apapun yang aku minta Tuhan kasih. Sampai dengan saat ini, puji Tuhan banget. Jadi di single pertama aku itu, aku rasa gak ada orang bilang kayak impossible lah single pertama, apalagi kamu bukan dari label, kamu bukan dari manajemen yang besar, kamu berdiri sendiri. Katanya itu sangat-sangat impossible. Tapi pada saat itu aku berpegang teguh kayak, gak mungkin sih kalau aku rasa Tuhan benar-benar ada sama aku, ini gak ada yang mustahil gitu loh. Sangat-sangat gak ada yang mustahil. Karena aku tahu Tuhan tuh selalu ada di samping aku. Dan dimanapun, pada saat itu aku bertanya sama Tuhan, aku yakin sama lagu ini, aku pengen kasih ini, semoga Tuhan selalu berkenan sama apa yang aku lakukan ya, gitu loh. Tuhan jaga aku ya Tuhan, sama aku terus ya. Terus udah rilis single itu di awal tahun 2022 di bulan Februari. Aku ingat banget tanggal 2 bulan 2 2022, tanggal 21 malam di bulan Februari itu. Aku ingat banget aku saat teduh. Pada saat itu aku saat teduh, dan aku sempat ngomong sama beberapa tim aku kayak, kalau misalnya lagu Bertahan Terluka ini nggak berhasil, kita move ke single selanjutnya ya, yang Rumah Singgah, aku bilang, karena lagunya udah siap juga gitu. Ya udah, tapi aku berdoa juga kayak, Tuhan kalau memang Tuhan kasih jalan aku di single pertama, Tuhan pasti bahkan bukain kok gitu loh. Tapi aku yakin, aku saat teduh aku bilang, Tuhan sertai semua jalan dan apapun yang aku lakukan di industri ini ya, karena aku baru pertama kali, tolong tunjukin aku jalan, dan aku juga masih baru di Jakarta. Tolong jauhkan aku dari pergaulan yang gak bener, tolong jauhkan aku dari hal-hal atau orang-orang yang jahat. Semoga aku selalu dilindungi sama Tuhan. Tapi di saat itu aku berdoa saat teduh, dan pada saat aku berdoa terdiam sebentar, terus ada satu titik di saat aku berdoa, satu titik yang di semua antara ada gelapnya aku berdoa, itu satu titik di mana kayak jauh banget, tapi aku bilang aku harus mencapai titik itu deh kayaknya. Lagi berdoa terus tiba-tiba hening, aku lihat satu cahaya yang benar-benar terang di ujung yang jauh banget. Terus aku pengen menggapai itu. Aku cari, aku kayak menuju ke titik itu, dan aku bertemu sama satu titik itu yang wajahnya nggak kelihatan sama sekali, dan aku rasa itu adalah Tuhan Yesus di saat itu. Di saat itu benar-benar kayak merinding. Aku merinding, jujur aku merinding sampai hari ini masih merinding kalau cerita ini, hal ini. Pas aku buka mata, kamar aku yang gelap. Biasanya kalau kita saat teduh, kita tutup pintu, jendela, matiin lampu, terus kita saat teduh. Saat itu pas aku tutup mata gelapnya minta ampun. Tapi pas aku bilang amin, itu ada satu cahaya yang keluar yang menuju ke jendela. Jadi aku merasa kayak ini Tuhan benar-benar ada di depan aku sih saat aku berdoa, dan aku rasa Tuhan tumpah tangan benar-benar di atas kepala aku. Benar aja, di tanggal 21 malam itu aku live streaming di aplikasi TokTok dan aku upload satu konten teman aku juga yang jadi sempat curhat soal lagunya, katanya rilis segala macam, terus aku kontenin itu dan aku live promosiin lagu. Besok paginya
sound yang pakai itu awalnya cuma 58 video yang ada di Sound Bertahan Terluka. Besok paginya udah 10.000. Dan aku langsung telepon teman-teman aku, ke tim aku juga, aku bilang, guys, aku yakin banget lagu ini bakalan didengar oleh banyak orang, so bantuin aku doa ya, gitu loh. Akhirnya besoknya tiba-tiba udah tambah lagi 75.000, dan aku bilang ini mujizat dari Tuhan, dan akhirnya lagunya meledak di besok harinya. Ya itu aku bilang nggak ada yang mustahil kalau selama kita percaya dan yakin sama Tuhan Yesus gitu. Dan itulah yang membuat kamu mendapatkan prestasi-prestasi juga yang Ya. sangat-sangat banyak. Ya betul banget, sampai akhirnya lagu itu dapat AMI sebagai pendatang baru di tahun 2022 gitu. Itu salah satu yang mustahil, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, ternyata memang Tuhan bukain jalan yang selebar-lebarnya. Dan juga setelah itu single kedua pun Rumah Singgah itu pun juga itu prestasi luar biasa. sangat-sangat diberkati sama Tuhan ya, karena mungkin itu yang aku bilang, kembali lagi, kalau kita yakin, kita percaya, kita berserah sama Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita percaya, itu pasti bakalan dibukain jalan sama Tuhan. Dan berkat Tuhan juga, akhir kamu rilis album baru juga. Ya. Seperti apa perjalanan kamu mungkin bersama Tuhan juga di album kamu yang ini? Wow, kalau bilang ini album kedua aku ya. Sebelumnya ada Everlast juga yang Tuhan kasih kepercayaan ke aku bahwa ada satu lagu yang meledak, judulnya Tanpa Rasa Bersalah, di situ di album EP pertama aku. Dan kemarin aku baru merilis 10 lagu baru. Menurut aku itu mujizat yang luar biasa, karena dalam waktu 3 bulan aku menyelesaikan 10 lagu itu bersama 2 teman aku. Menurut aku itu amazing banget, karena dari semua konsep segala macam kita bertiga yang ngerjain sendiri. Jadi kayak apapun yang aku lakukan dalam waktu 3 bulan itu luar biasa cepat. Menurut aku sangat-sangat cepat. Ada lagu yang mewakili isi hati aku banget. Di situ ada lagu judulnya Berharap Kau Kembali dan Tersisa Rindu. Itu lebih ke lagu rasa cinta aku ke mama aku. Hujan Hari Ini. Ada 3 lagu ini yang sebenarnya aku curhat di situ tentang isi hati aku dan kerinduan aku terhadap mama aku, almarhum mama aku. Jadi ya mungkin teman-teman juga yang pernah merasakan kehilangan seseorang yang pernah mereka cinta, mereka sayangi, mereka kasihi, mungkin bisa terobati dengan mendengarkan 3 lagu tersebut gitu. Apa sih arti Tuhan Yesus dalam hidup Fabio yang membawa Fabio melangkah sampai sejauh ini? Tuhan Yesus adalah pedoman yang sangat-sangat kuat di dalam hidup aku gitu loh. Tuhan Yesus segalanya, karena sampai saat ini karena aku udah nggak punya siapa-siapa lagi, aku nggak punya papa, aku nggak punya mama, bahkan even keluarga pun udah jauh dari aku, ya aku merasa Tuhan Yesus itu adalah segalanya buat aku. Jadi tanpa mungkin Tuhan nggak secara langsung ngomong sama aku kayak kita lagi ngobrol seperti ini, secara langsung Tuhan ngomong ke aku, tapi dengan berkat yang Tuhan kasih, dengan banyak mungkin secara nggak langsung kayak Tuhan kasih berkat, ini sebuah tindakan yang Tuhan itu berkomunikasi dengan aku. Jadi menurut aku Tuhan Yesus itu ada kayak mama, papa, teman yang setia, kayak sahabat yang baik buat aku. Jadi segalanya pada saat ini Tuhan Yesus itu segalanya buat aku. Kalau kamu mau ungkapkan rasa terima kasih kamu sama Tuhan Yesus untuk semua pencapaian kamu, penghargaan yang kamu dapati juga, berkat buat kamu, apa sih ungkapan terima kasih kamu mau kamu sampai ke Tuhan Yesus? Wow, Tuhan ada di titik ini tuh bukan hal yang mudah, yang aku rasa nggak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Aku berterima kasih bukan cuma karena Tuhan Yesus kasih karya aku meledak, atau aku dapat tempat tinggal yang lebih layak jauh daripada yang kemarin, tapi lebih ke saat ini terima kasih untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan kasih, itu udah lebih dari cukup. Bahkan Alkitab pun kamu taruh di samping tempat tidur kamu juga. Mengapa kamu menjaga hubungan itu dan
penting untuk kamu baca saat teduh setiap pagi. Seperti aku bilang tadi, Tuhan Yesus adalah segalanya, udah sahabat, tempat aku mencurahkan keluh kesah, rasa terima kasih aku setiap harinya itu setelah aku baca Alkitab. Terus aku saat teduh, aku bilang, Tuhan makasih banyak, baik buruknya hari ini mungkin udah campur tangan Tuhan, dan mungkin ada pelajaran dalamnya yang aku bisa pelajari di situ. Yang pasti Alkitab itu harus ada di samping aku biar aku selalu ingat Tuhan, gitu aja sih. Karena kalau dulu mungkin ada orang tua yang selalu ngingetin, jangan lupa baca Alkitab ya ini. Kalau sekarang lebih ke kan udah dewasa, lebih kita harus sadar sendiri bahwa kalau kita tanpa Tuhan itu bakalan gak ada apa-apanya. Jadi harus tetap sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah segalanya untuk kehidupan kamu. Hai, aku Fabio Asher. Buat kamu yang belum follow dan subscribe akun sosial media Super Youth, baik di Instagram, YouTube, dan TikTok, dan Facebook, buruan klik follow dan subscribe sekarang juga, biar kamu gak ketinggalan konten-konten inspiratif terbaru dari Super Youth. Buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian, tidak percaya diri, dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang kamu hadapi saat ini waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor yang ada di bawah ini, karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa buat kamu.